So adakan modifikasi MBG. Jadi jangan kekeh keras kepala batu harus pakai SPPG. Yang modalnya sekian miliar. Yang harus mempunyai kulkas terbuat dari stainless whatever lah. Dr. Tan Shot Yen atau yang lebih dikenal dengan Dr. Tan menyoroti keras terkait program makanan bergizi gratis atau MBG. Program yang kerap bermasalah ini menjadi sorotan publik lantaran banyak siswa yang keracunan makanan. Hal tersebut ia sampaikan pada audiensi dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak SISDI JPI di Gedung Parlemen. Selain itu, ia juga menilai pengelolaan program MBG perlu mempertimbangkan pemberdayaan kantin sekolah. Menurutnya, kantin bisa dijadikan basis penyedia makanan bergizi, bukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang membutuhkan fasilitas mewah. Dari Loengah hingga Papua, anak-anak justru disuguhi burger berbahan gandum yang tidak tumbuh di Indonesia serta menu spaghetti. Hidangan tersebut dianggap tidak relevan dengan kebutuhan gizi sekaligus tidak mencerminkan kearifan pangan lokal. Oleh SPPG itu biasanya cuma hitung-hitungan kalori. Kalorinya cukup, tapi kualitasnya ya anak sekarang ngomong katanya kualitasnya ngehe. Nah yang keempat adalah terapkan sistem monitoring, evaluasi dan supervisi yang akuntabel. Ini tidak ada. Dan kami mengajukan 5 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, wilayah 3T. Ya, saya pernah satu platform dengan salah seorang dari kantor komunikasi presiden di Kompas TV. Saya sempat nyecer, rame itu di Kompas TV ketika pertama kali MBG berjalan. Saya tanya, kenapa sasarannya bukan daerah 3T? Alasan beliau adalah karena strukturnya belum siap. Oh baiklah, mari kita tunggu. Ditunggu sampai bulan September, tetap masih belum siap. Ini mau sampai kapan? Karena target yang sebenarnya adalah orang-orang daerah 3T yang sekolah mesti nyebrang pakai getek, yang gurunya mesti pakai eretan, yang kalau hujan lalu sekolahnya banjir. Di wilayah 3T. Dan tentu saja karena 3T nggak bisa membangun dapur SPPG mewah yang harganya miliaran, maka kita harus membina kantin sekolah. So adakan modifikasi MBG. Jadi jangan kekeh keras kepala batu harus pakai SPPG. Yang modalnya sekian miliar. Yang harus mempunyai kulkas terbuat dari stainless whatever lah. Ya tapi kan kantin bisa diberdayakan. Ya latih, didik dan awasi para pemilik kantin. Kedua, kerjasama sekali lagi bangun dengan Dinkes. Kerjasama dengan puskesmas. Karena kesehatan lingkungan puskesmas itu adalah bagian dari wilayahnya. Sebagai layanan supervisi, monitoring dan evaluasi. Bukan dengan BPOM. Ya jelas dia kerjasama sama BPOM yang dibagi susu berkemasan sih. Yang ketiga, transparansi keuangan. Di mana dapur dan penyedia diketahui publik. Nggak diem-dieman. Yang keempat, buktikan bahwa terjadi edukasi makanan bergizi. Karena ini adalah janji dari BGN. Supaya masyarakat kita tuh bisa, anak-anak itu nggak buang-buang sayur. Kalau sayurnya nggak doyan, nggak semua sayur berdaun kan. Ada yang namanya wortel, ada yang namanya labu siem. Ya, nggak semua sayur berdaun gitu. Lalu kemudian libatkan bekerja sama dengan tenaga pelaksana gizi puskesmas. Ya, TPG kita tuh marah-marah loh. TPG kita mengatakan kita kayak dicuekin kayak pot kembang, cuma taruh di pinggir aja. Dan guru-guru lebih kesian lagi, sekarang punya istilah baru, Master of bagi-bagi makanan. Udah gitu kalau traynya hilang disuruh bayar 80.000, astagfirullah. Yang ketiga, alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Loengah sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger. Di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti. Dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main. Dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal. Karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak.
Lalu dijawab oleh dapur, ya wis loh, nek requestnya ngono ya kuis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Demikian informasi terkini Syederalun. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.